Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hairun Nikma dari program studi ilmu kelautan dengan STK 220008 dari kampus ITBM Balikdiwa, Makassar. Video ini saya buat untuk memenuhi midtest dari mata kuliah biokimia dasar. Baik, soal yang pertama, jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya di dalam kehidupan. Jadi biokimia berasal dari bahasa Yunani yaitu bios atau hidup dan chemis yaitu kimia, di mana biokimia ini menjembatani antara ilmu biologi dan ilmu kimia, di mana ilmu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup termasuk struktur, pertumbuhan, evolusi, persebaran dan taksonominya. Sedangkan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi serta energi yang menyertai perubahan tersebut. Sehingga biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur, fungsi, sifat, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Adapun peranan biokimia dalam kehidupan yaitu mempelajari bagaimana jutaan biomolekul yang menyusun makhluk hidup itu saling berinteraksi, melangsungkan proses kehidupan yang memampukan makhluk hidup mengubah energi, melakukan kerja, mengkatalisis transformasi kimiawi, menyusun molekul yang kompleks dan supermolekul dan molekul sederhana, dan menyimpan serta menurunkan sifat-sifat genetik kepada generasi selanjutnya. Soal yang kedua, jelaskan pengertian air dalam lingkup biokimia. Jadi, air adalah substansi kimia dengan rumus H2O yang berfungsi sebagai medium transport elektron dari reaksi enzimatis, di mana air memiliki kemampuan penting untuk melarutkan banyak zat lainnya dan mempunyai sifat yaitu dapat mengionisasi, mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, polar, dan pelarut. Soal yang ketiga, jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, katabolisme, dan berilah contohnya masing-masing. Jadi, yang pertama, metabolisme ini merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi. Contohnya, dari metabolisme yaitu metabolisme karbohidrat, protein, dan metabolisme lemak. Katabolisme yaitu penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya dari katabolisme yaitu yang berkaitan dengan respirasi sel. Dan contoh lainnya yaitu salah satunya pemecahan karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, dan sejenisnya yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sedangkan anabolisme yaitu pembentukan zat kompleks dari zat yang sederhana. Contohnya dari anabolisme adalah fotosintesis yang terjadi pada tanaman, di mana energi dari sinar matahari itu digunakan untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi molekul zat gula atau glukosa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Selanjutnya, soal yang keempat, jelaskan pengertian asam amino esensial dan non-esensial, asam amino non-polar alfifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Jadi, asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil dan gugus amina. Asam amino esensial yaitu asam amino yang tidak dibuat oleh tubuh sehingga kebutuhannya itu dipasok dari makanan. Asam amino non-esensial yaitu asam amino yang diproduksi tubuh dan mencukupi kebutuhan walaupun tidak diperoleh dari makanan. Asam amino non-polar alifatik adalah asam amino yang mengandung rantai samping alifatik kelompok fungsional. Asam amino polar netral adalah kelompok yang memiliki gugus fungsi polar, misalnya gugus asam, amida, alkohol, dan amina. Asam amino bermuatan negatif yaitu gugus R, paling bersifat hidrolifik. Asam amino bermuatan positif ialah lisin, arginin, dan histidin. Asam amino aromatik merupakan asam amino yang memiliki lingkar benzene.
Soal yang kelima, jelaskan pengertian protein dan struktur protein primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Jadi protein adalah polimer alami dan dari asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptide dan memiliki berat molekul lebih dari 10.000 Dalton. Adapun struktur protein, yang pertama primer, yaitu urutan linear asam amino dalam peptida atau protein. Yang kedua sekunder, merupakan substruktural lokal teratur dalam rantai utama. Selanjutnya tersier adalah struktur 3 dimensi yang dibentuk dari struktur-struktur sekunder yang melipat bersama. Dan yang terakhir yaitu kuartener, merupakan gabungan dari satu atau lebih rantai polipeptida yang beroperasi sebagai satu satuan. Soal yang keenam yaitu jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Yang pertama yaitu oksidoreduktase, mengkatalis reaksi reduksi oksidasi. Yang kedua transterata, mengkatalisis reaksi transfer gugus. Yang ketiga hidrolasa, mengkatalisis reaksi hidrolisis. Yang keempat liasa, pemutusan ikatan yang bukan hidrolitik dan ikatan lainnya. Selanjutnya isomerata, yaitu perubahan susunan geometri pada suatu molekul. Dan yang terakhir ligasa, yaitu mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Soal yang ketujuh yaitu jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel-organel sel, yakni membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, perokisom, sentrosom, vakuola. Jadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling utama ialah terletak pada dinding selnya, di mana pada sel tumbuhan ini memiliki dinding sel yang lebih keras dibandingkan dengan sel hewan. Adapun struktur dan fungsi organel-organelnya, yang pertama itu membran sel, strukturnya tersusun dari fosfolipid bilayer dan memiliki bagian protein di sela-sela lipidnya. Adapun fungsinya sebagai pelindung cairan sel dan pengatur pertukaran zat dari dalam dan luar sel. Yang kedua yaitu dinding sel, di mana strukturnya umumnya itu tersusun dari selulosa, hemiselulosa dan gliprotein. Dan struktur dinding sel tumbuhan itu bervariasi di setiap spesiesnya. Adapun fungsinya yaitu untuk menjaga dan melindungi struktur sel tumbuhan. Selanjutnya nukleus, yakni strukturnya dibatasi dua lapisan membran inti dan terdapat pori-pori inti. Adapun fungsinya yaitu untuk mengatur seluruh aktivitas seluler dan tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Selanjutnya ribosom, strukturnya itu penyusunnya berupa protein 35% dan RNA itu 65%. Terdiri dari subunit besar dan kecil. Fungsinya yakni mensintetis protein dalam proses translasi. Selanjutnya retikulum endoplasma, strukturnya itu tersusun dari jaring-jaring dan kantong-kantong membran dalam sitoplasma dan terdapat RE kasar dan halus. Fungsinya pada RE kasar menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom. Selanjutnya badan Golgi, strukturnya itu tersusun dari membran yang berupa lipatan kantong pipi dan berada dalam sitoplasma berhubungan langsung dengan retikulum endoplasma. Adapun fungsinya sebagai tempat pembentukan gliprotein dan pemrosesan protein pasca translasi. Selanjutnya lisosom. Jadi struktur lisosom ini berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan ditransfer ke badan Golgi serta memiliki membran lipid bilayer. Fungsinya yaitu untuk memecah makromolekul menjadi monomer-monomernya. Adapun mitokondria yakni strukturnya itu
berbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Fungsinya untuk menghasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya yaitu peroksisom. Strukturnya itu organel berbentuk bulat, tidak beraturan dan kasar yang dilapisi membran lipid bilayer. Fungsinya untuk menghilangkan hidrogen dari suatu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida. Selanjutnya sentrosom. Strukturnya itu berada di daerah dekat nukleus dan biasanya merupakan pusat pengendalian mikrotubula. Fungsinya itu untuk mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir yaitu vakuola. Strukturnya organel yang diselimuti membran tipis dengan terdapat dua jenis yaitu vakuola makanan dan kontraktil. Fungsinya yaitu untuk memecah makromolekul dan tempat menyimpan senyawa-senyawa penting. Soal yang ke-8 yaitu berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan protein transminase dan deminase. Jadi protein dalam makanan akan mengalami proses pencernaan hingga akhirnya berbentuk asam amino yang akan diserap usus. Asam amino ini akan dibawa melalui peredaran darah menuju ke hati untuk mengalami proses metabolisme, yaitu katabolisme asam amino yang terjadi melalui transminase dan deminasi. Produknya nanti berupa amonia dan kerangka karbon. Jika masih dibutuhkan, amonia ini akan digunakan untuk membentuk asam amino akan membentuk asam amino yang baru. Namun jika tidak, maka dikeluarkan dalam bentuk urea melalui urin. Proses ini terjadi dalam siklus urea, sementara itu kerangka karbon yang diperoleh akan masuk ke dalam siklus asam sitrat dan dapat digunakan untuk membentuk energi. Selanjutnya proses transminasi, yaitu prosesnya memindahkan gugus amino dari asam amino ke A-kata-glutarata dan menghasilkan L-glutamate yang akan diproses lanjut dalam reaksi deaminase, di mana deaminase lalu glutama ini mengalami deaminase oksidatif dengan menghasilkan ion NH4+. Soal yang ke-9 yaitu jelaskan proses siklus urea. Jadi NH4+ ini akan dihasilkan pada deaminase, akan diubah menjadi karbomosil fosfat dan mengikuti siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan pada urin. Yang terakhir yaitu soal yang ke-10, jelaskan tentang sintetis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintetis protein. Jadi sintetis asam amino ialah asam amino selain diperoleh dari makanan, terutama yang non esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintetis. Senyawa-senyawa antara lain ialah pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Misalnya 3-fosfor gliserat berarti contohnya dari senyawa antara glikolisis, kemudian terdapat oxaloacetae dan A-keta-glutarata berarti contohnya dari senyawa antara dari siklus dan asam sitrat. Yang kedua yaitu transkripsi adalah penyalinan molekul DNA menjadi RNA, di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA. Dan yang terakhir translasi adalah proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Sekian video dari saya mengenai mites kali ini. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.